buku tahunan tuh nggak cuman sekedar fotonya aja, tapi waktu kalian ngefoto, waktu kalian mengkonsep, terus bagaimana merangkum ide-ide dari keinginan kalian, nah masuk ke sana terus kita olah sehingga menjadi sebuah foto yang berkonsep. Nah di desain sendiri kita juga sempat dapat banyak penghargaan dari Pinastika terutama itu ya. Di Pinastika kita dapat di best design terbaik, konsep terbaik, sampai ilustrasi terbaik. Apa sih rayaan masa muda? Kita percaya bahwa masa muda itu adalah masa-masa emas. Anak-anak dan teman-teman semua itu merasakan kenangan itu, euforianya tuh sangat berharga, itu sangat besar. Buat teman-teman SMA, whatever you do, make it memorable bersama Abang Ireng. Perkenalkan, nama saya Yopi Abdillah sebagai Product Development di Abang Ireng. Jadi divisi yang khusus untuk melakukan pengembangan produk keseluruhan dari produk yang ada di Abang Ireng, dan lokasi kantor kita sekarang ada di Berbah. Abang Ireng berdiri di tahun 2004. Awalnya berdiri itu karena keresahan dari dua anak muda owner kita. Selama bertahun-tahun tuh buku tahunan tuh gitu-gitu aja, nggak ada inovasi, atau kita melihat ada peluang bahwa bisa nih kita untuk masuk ke industri kreatif melalui jasa cetak dan foto. Nah di awal tahun itu kita memang membuat perbedaan dari fotonya sendiri. Jadi ada foto berkonsep. Pada zaman itu buku tahunan masih hitam putih, Mas. Jadi semakin di sini kita coba dengan membuat buku tahunan yang berwarna. Kurang lebih seperti itu sampai akhirnya berinovasi tahun ke tahun, sampai hari ini kita punya berbagai produk dan juga layanan yang terus berimprovisasi dengan kebutuhan dari market itu sendiri. Proses pembuatan buku tahunan ya lebih tepatnya ya, setelah MOU, tanda tangan kontrak, kita masuk ke dalam pembahasan spesifikasi apa yang diinginkan, berapa halamannya, konsepnya apa. Nah tema itu nanti jadi pegangan utama untuk kita mengembangkan ide-ide dari setiap komponen produk yang ada di dalamnya. Nah setelah tema terpilih, maka kita masuk ke dalam tahap pertemuan dengan tim kreatifnya. Nanti di sana akan ada pembahasan bagaimana detail yang diinginkan dalam desainnya, bagaimana fotonya, sampai bagaimana layout dan packagingnya. Setelah semua itu dirangkum dalam satu kesatuan, maka diproduksi lah. Setelahnya baru kita masuk ke approval untuk dicetak sampai diterima oleh klien. Kurang lebih seperti itu, Mas. Kita menggunakan proses pitching ya, cara dan banyak jalur ya, bisa dari siswa, bisa dari guru langsung, atau orang tua murid juga bisa. Cuman ketika pitching produk dan Abang Ireng itu biasanya semua, Mas. Jadi keputusan tuh ada di semua pihak, ada di anak, ada di orang tua siswa, dan ada di guru juga gitu. Awalnya produk yang ditawarkan oleh Abang Ireng itu berawal dari pengembangan dari konsep foto sendiri. Jadi tema foto yang tematik, apa yang lagi tren itu yang coba kita tawarkan di bagian fotonya. Lalu berikutnya kita masuk ke pengembangan dari desainnya sendiri, menawarkan desain sesuai kebutuhan. Berikutnya setelah kita ngomongin desain, kan nggak cuman desain tuh nggak cuman cover aja, ada desain layout di dalamnya. Nah desain layout ini ngomongin tentang bagaimana komposisinya. Sampai hari ini kita juga punya banyak macam, dari yang ilustrasi, yang comic strip dan lain sebagainya, sampai digital imaging. Setelah itu pengembangan layoutnya seperti saya jelaskan tadi, berikutnya kita masuk ke packaging. Produk yang cukup esensial ya di buku tahunan, karena dia selain melindungi buku, dia juga ngasih inovasi-inovasi kayak bagaimana sih agar buku tahunan itu nggak cuman ngerasain bukunya aja gitu. Nah terus di sana ada packaging, dibuka, ada inovasinya dari yang cuman melindungi saja sampai ada paper art dan pop up-nya di sana. Jadi kita juga berinovasi, setelah packaging itu ada pop up dan paper art.
Setelah itu berjalannya waktu, pengembangan dilakukan di sektor-sektor lainnya, yaitu kita coba masuk dengan pengembangan bagaimana kalau buku tahunan itu ada video kenangannya. Video kenangan itu kan banyak ya, jadi campuran antara video drone, sinematik, dan juga koreografi. Di sana memang fokusnya adalah bagaimana bentuk momen waktu mereka di sana itu jadi lebih asik. Kita masuk di situ. Jadi itu salah satu dari 6 produk video yang ada gitu kan. Kayak kita punya sinematik, kita punya school story, kita punya movie series dan lain sebagainya ada di sana gitu. Lalu bagaimana dengan VR? Bagaimana cara kerjanya? Apa yang didapatkan ketika menggunakan VR gitu kan? Kita coba masuk di sana dengan pendekatan gimana sih kalau video itu bisa bikin mereka ngerasain full experience ketika mereka masuk. Jadi kita coba dengan waktu itu kamera 360, kita kasih ke anaknya, silahkan kunjungi tempat-tempat yang memang jadi tempat-tempat yang favorit buat kalian. Video itu pada akhirnya jadi output 360. Nah di sana kita pakai VR untuk merasakan. Jadi mereka pakai VR masuk dari ruangan per ruangan ke tempat favorit mereka sampai keluar, kurang lebih seperti itu mas. Seterusnya setelah pengembangan dari video itu sendiri, kita masuk dalam pengembangan produk digital seperti adanya VR, adanya AR, bagaimana menikmati kenangan itu dalam bentuk digital dan ada sentuhan fisiknya gitu. Nah di sana masuklah ada e-book juga, dimana bisa diakses dimanapun sampai ya sampai hari ini pengembangannya di arah sana. Sampai hari ini ada cover yang bisa di-scan menggunakan aplikasi sehingga dia bisa muncul desainnya. Jadi kita selalu melakukan pengembangan inovasi-inovasi di setiap tahunnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tren-tren yang coba kita ciptakan begitu. Karena kita salah satu yang tertua di buku tahunan di Indonesia, pasti kan akan bermunculan kompetitor baru, kompetitor dengan keunikannya, dengan harganya, dengan kualitasnya. Itu menjadi salah satu tantangan yang coba kita terus hadapi. Yang pertama itu. Yang kedua, market kita itu selalu berganti setiap tahunnya, sehingga pendekatan yang dilakukan harus mulai lagi dari awal. Stepnya harus dari awal, tidak bisa yang seperti mungkin model bisnis lain yang biasanya bisa repeat order karena pelayanannya memuaskan dan lain sebagainya. Kalau kita kan jangka 1-2 tahun selesai, maka kita akan ganti. Nah di sana kita butuh pendekatan akan market kita sendiri. Marketnya terus berganti, semakin muda, semakin berbeda. Nah di sana tantangannya adalah bagaimana pendekatan kita dengan market kita itu. Terus yang ketiga ya, buku tahunan kan industri yang dibilang cukup stabil, tapi ada kalanya di mana bahan baku sampai output cetaknya itu kan naik turun. Nah tantangannya adalah menstabilkan bagaimana antara kecepatan, kualitas, dan pelayanannya itu tetap stabil selama 20 tahun. Jadi itu yang kita coba terapkan dan itu tantangan yang sedang kita hadapi untuk kedepannya. Seperti itu. Berinovasi akan produk-produknya, bagaimana produk ini sesuai dengan target market kita sekarang, itu yang sedang kita coba untuk dalami dan terus kita usahakan untuk menjadi lebih baik di Abang Ireng gitu. Kita melakukan pendekatan yang sifatnya jadi lebih personal. Jadi kita masuk ke siswa-siswa, kita coba kenalkan produk kita apa, bedanya apa. Di tahun 2024 itu kan masih hype-hype-nya ya fotografi, masih barulah masa DSLR, foto-foto dengan kamera full frame di sana. Nah kita mulai pendekatan dari sana. Kita coba ngasih tahu bahwa buku tahunan itu nggak cuma sekedar fotonya aja, tapi waktu kalian ngefoto, waktu kalian mengkonsep, terus bagaimana merangkum ide-ide dari keinginan kalian, nah, masuk ke sana terus kita olah sehingga menjadi sebuah foto yang berkonsep, bertema, bercerita. Nah dari sana kita masuk dengan pendekatan pengetahuan produk. Dari tertarik baru kita lakukan launching, produknya bagaimana, presentasi tentang produknya, benefitnya, kerjasama dengan kita apa, terus apa garansi dan lain sebagainya, sehingga di sana lah masuk dan terjalin kerjasama. Kurang lebih seperti itu.
Titik poin dimana pada akhirnya kita serius dan mendalami itu adalah ketika kita tahu bahwa pertama kompetitor waktu itu belum banyak. Sampai hari ini kita juga menjadi trend center, cuman pada masanya itu berbeda-beda trennya. Nah, di sana kita melihat bahwa ada peluang market share yang cukup banyak, dan kita juga menjangkau sekitar 20-30%. Sehingga dari situ ya kita lihat, oh ini sustain, ini bisnisnya bisa dilanjutkan. Ada peluang untuk bisa hidup 2, 30, 40 tahun lagi mungkin dari awal kemarin. Sehingga di sanalah kita masuk, mendalami dan mengembangkan produk-produk itu sendiri. Titik poinnya itu adalah bahwa kita melihat bahwa sekolah di Indonesia itu kan berpuluh ribu ya Mas ya, atau customer kita tuh setiap tahun berganti. Kebutuhan mereka sama, bahwa mereka lulus, mereka ingin untuk bisa melihat temannya, tahu kapan dan di mana mereka fotonya, merasakan apa yang ada di dalam yearbooknya, dan mencari ketika nanti sudah tidak bertemu di mana alamat, nomor telepon itu ada semua. Poin itu yang menjadi kunci sebenarnya, bahwa oh ini bisnis model akan sustain selama beberapa tahun ke depan, begitu Mas. Kantor pusat kita, kantor utama kita itu ada di Yogyakarta. Kita juga punya kantor marketing di Jakarta, dan kita punya representatif marketing di seluruh Indonesia. Jawabannya apakah sudah meng-Indonesia? Sudah. Jadi kita sudah di semua wilayah Indonesia kita punya marketing representatif yang itu memang dikhususkan untuk Abang Ireng Yearbook, begitu. Oke, ini sesuai dengan desain kita. Nah, di desain sendiri kita juga sempat dapat banyak penghargaan dari Pinastika, terutama itu ya. Di Pinastika kita dapat di best design terbaik, konsep terbaik, sampai ilustrasi terbaik di sana. Untuk teman-teman di luar sana yang sedang dalam proses untuk masukin industri ini, mungkin tidak seindah dan semudah yang dibayangkan ya. 1-2 tahun mungkin oke, tapi untuk mencapai stabil itu kita butuh waktu yang lama. Daripada ribet untuk ngedesain, ngelola tim ya, kita bisa kolaborasi kok dengan cara apa, misal butuh tim desain, butuh tim foto, atau butuh cetak aja, teman-teman semuanya bisa konsultasi di kita untuk jadi partner mungkin, atau jadi konsultan untuk bagaimana nanti membentuk vendor yang lebih baik, seperti itu. Jadi pesan Abang Ireng untuk anak muda di Indonesia, bahwa kreativitas itu tak terbatas, tidak bisa dibatasi. Jadi ketika teman-teman nanti mau memilih vendor, pastikan vendor itu punya legalitas yang bagus, track recordnya juga bagus, bagaimana nanti teman-teman bisa lihat hasil-hasil yang diberikan itu seperti apa, sehingga ketika teman-teman nanti memutuskan untuk memilih sebuah vendor sudah pasti gitu. Dan Abang Ireng sudah 20 tahun melewati itu, dan pastikan teman-teman tidak salah nanti waktu memilih vendor untuk buku tahunannya. Oke, Abang Ireng punya tagline, rayakan masa muda. Filosofi kita untuk sampai hari ini sebenarnya bisa sustain sebesar ini gitu kan. Apa sih rayakan masa muda? Kita percaya bahwa masa muda itu adalah masa-masa emas, di mana masa-masa anak-anak dan teman-teman semua itu merasakan kenangan itu, euforianya itu sangat berharga, itu sangat besar. Hal-hal itu tuh hal-hal yang sangat esensial, di mana mereka ada yang 6 tahun bersama, ada yang 3 tahun bersama. Membuat kenangan selama 3 tahun atau 3.600 hari itu menjadi sesuatu yang sangat esensial. Rayakan masa muda adalah bahwa rayakan setiap kenang-kenangan yang ada di dalamnya, setiap momen yang ada di dalamnya, dan teman-teman pastikan bahwa kenangan itu tidak hilang. Dan Abang Ireng percaya bahwa rayakan masa muda adalah cara paling tepat dan cara paling kreatif untuk merasakan kenangan teman-teman nanti ketika sudah lulus, atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Jadi tetap rayakan masa muda, begitu. Buat teman-teman SMA, whatever you do, make it memorable bersama Abang Ireng. Oke, bersama bermetamorfosa.